bahwa dalam menegakkan sholat tidak akan bisa sempurna kalau kita tidak memenuhi hak-hak sholat. Jadi hak sholat itu ada dua. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang Allah muliakan teman-teman semua yang ikut bersama-sama kita mencari nafkah yang halal. Di luar sana banyak orang mencari penghasilan yang halal, pontang-panting, ada yang sampai jatuh dalam dosa, ada yang melakukan cara-cara yang haram. Kita bersyukur kepada Allah, dimudahkan oleh Allah untuk bisa mendapatkan tempat kerja yang halal bersama orang-orang yang baik, yang soleh dan solehah, sehingga kita di sini bukan hanya mencari nafkah, tapi kita juga di sini bisa bergandeng tangan masuk surga bersama-sama. Yang paling penting teman-teman, jaga sholat. Jangan sampai sholat yang harus kita lakukan setiap hari 5 kali ini diabaikan. Sia-sia hidup seseorang kalau tidak sholat. Allah menyebutkan dalam Al-Quran dengan berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ketika Allah menceritakan tentang orang-orang yang bertakwa dan lil muttaqin, Allah menyebutkan beberapa ciri dengan cara menegaskan bahwa alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi di sini ada kata wa yuqimuna as-salat. Juga ada kata alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib maksudnya bahwa orang disebut bertakwa kalau dia punya iman kepada yang ghaib. Allah ghaib, kita wajib beriman kepadanya. Surga ghaib, kita wajib beriman terhadap adanya surga. Neraka ghaib, kita wajib juga beriman adanya neraka. Alam akhirat ghaib, kita wajib beriman kepada alam akhirat, dan seterusnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Lalu Allah memberikan cara bagaimana kita bisa membuktikan bahwa kita beriman kepada yang ghaib. Kata Allah, wa yuqimuna as-shalah. Ciri mereka adalah orang-orang yang menegakkan salat. Di sini menarik, Allah menggunakan kata wa yuqimun. Padahal dalam bahasa Arab Allah bisa berfirman wa yusallun, karena shalla yusalli artinya salat. Tapi Allah berfirman wa yuqimunas shalah, menegakkan salat. Para ulama tafsir mengatakan bahwa Allah menggunakan kata yuqimun liyahmil makna anna ada as-salah la yatim illa bi'i'ta'i haqqiha, bahwa dalam menegakkan salat tidak akan bisa sempurna kalau kita tidak memenuhi hak-hak salat. Jadi hak salat itu ada dua. Pertama zahirnya, kedua batinnya. Kalau zahirnya ada berupa bacaan, ada berupa gerakan. Nah, secara zahir ini harus dikerjakan dengan tenang. Jadi rukuknya tenang, i'tidal tenang, sujud tenang. Makanya di antara rukun salat adalah tumakninah,
artinya tidak tergesa-gesa. Bacaannya pun juga tenang, tidak tergesa-gesa. Nah ini secara zahir. Nah tapi secara zahir ini dia tidak akan sempurna kalau tidak dilengkapi dengan dimensi batinnya, yaitu apa? Khusyuk. Dia khusyuk. Kata Allah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat ini akan terasa berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Khusyuk itu maksudnya apa? Fokus. Jangan mikir yang lain-lain. Pas salat pokoknya ini waktu hanya untuk Allah. Jangan membawa pekerjaan ketika salat. Di Amerika ada penelitian, yaitu orang yang mau sholat, sebelum sholat di X-ray, setelah sholat di X-ray. Nah, ketika di X-ray bagian dalamnya itu tergambar bentuk apa yang sedang dia alami. Nah, begitu dia sholat, nah di situ terbagi dua. Ada orang yang sholatnya khusyuk, ada orang yang sholatnya tidak khusyuk. Yang sholatnya khusyuk ada perubahan dalam batin itu. Jadi ada ketenangan, ada kebahagiaan gitu, terasa dalam bentuknya itu, dalam hasil X-ray. Tapi bagi orang yang asal sholat aja, nggak ada bedanya. Dimensi dalamnya itu nggak ada bedanya dengan sebelum sholat. Artinya apa? Artinya bahwa yang membuat kita bahagia adalah kalau kita melaksanakan sholat dengan khusyuk. Nah, karenanya di zaman Nabi ada orang yang sholat, berkali-kali Nabi menyuruh dia sholat lagi. Wahai Rasul, aku sudah sholat. Kata Nabi, lam tusolli, kamu belum sholat. Hanya dia sholat. Habis sholat, Nabi nyuruh lagi, sholat lagi. Kenapa wahai Rasul, kamu belum sholat? Nah, apa maksudnya? Bahwa sholat itu pasti akan membuat seseorang jujur kepada Allah, punya integritas, punya amanah, gitu kan. Apalagi kita ini kan, istilahnya gini, kita ini kan bersama-sama satu keluarga. Alhamdulillah pekerjaan kita ada, gitu. Nah, kalau setiap dari kita menjaga amanah ini dengan baik, karena semuanya yakin bahwa dia ini pasti akan dihisab oleh Allah, karena dia sholat, maka dia takut kepada Allah, maka pasti kita akan bekerja keras. Dan semua kita direktur, siapapun, gak ada bedanya, hanya kita tugasnya beda-beda aja. Tapi semua kita merasa memiliki gitu. Maka semua dia berjuang untuk memajukan usaha kita. Nah itu namanya punya amanah, merasa amanah gitu. Mungkin pemilik perusahaan sedang pergi, mungkin nggak ada di sini, tetap aja perusahaan pasti berjalan. Karena apa? Aku pemiliknya. Gitu. Nah itu kesadaran seperti itu yang akan didapat ketika seseorang dia sholat dengan sungguh-sungguh. Ini yang kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholat pasti akan mencegah dirinya dari perbuatan fahsya, keji, dan perbuatan munkar. Fahsya itu adalah dosa yang membahayakan diri sendiri, itu fahsya. Perbuatan keji, misalnya orang berzina fahsya, mabok fahsya. Munkar adalah dosa yang membahayakan orang lain, seperti membunuh, mencuri, berbohong, menipu. Itu namanya munkar. Jadi sudah kalau sholatnya baik, pasti dia akan dijaga oleh Allah dari perbuatan fahsya dan akan dijaga dari perbuatan munkar. Apa sih yang kita cari? Nggak ada. Kita hanya mencari Allah kok gitu. Alhamdulillah kita dapat makan. Dibanding dengan orang yang dia itu berdiri, ya saya melihat ada orang buta, dia itu memanfaatkan kebutaannya untuk cari makan. Dia berdiri di lampu merah sampai hitam legam mukanya, sudah nggak sholat, ya mungkin makan dapat tapi nggak bermakna hidupnya. Nah kita alhamdulillah
Ada waktu sholat, ada. Bekerja juga ada. Nafkah ada, terjamin. Adapun jumlah itu nggak penting, teman-teman rahmatullah. Jumlah harta itu nggak penting. Kenapa? Yang paling penting berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren FAT Institute. Pesantren FAT ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah. Dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim duafa penghafal Al-Quran di pesantren Fadl Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.